Cara yang kedua, apakah boleh langsung setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah dari sholat fajar, kemudian orang sibuk berzikir, orang yang ketinggalan tadi melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar. Ini waktu yang boleh dari segi tidak selesai dari iqamatis shalah yang dilarang oleh Nabi. Namun waktu ini sebelum matahari itu terbit, apakah lebih baik atau tidak? Jawabnya tidak baik. Kenapa tidak baik? Pertama, masuk kepada keumuman hadis tentang makruh, larangan melaksanakan sholat-sholat sunnah setelah sholatil fajr sampai terbit matahari, karena waktu itu adalah waktu orang-orang yang menyembah matahari melaksanakan peribadatan. Maka seperti di dalam hadis dari Ibni Abbas, telah datang larangan salat ba'da subuh. Hadis ini muttafaqun alaih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha anis salat ba'da subhi hatta tasruqa syamsu wa ba'da al-asri hatta tagruba. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Ibnu Abbas, melarang 2 salat. Pertama, salat setelah fajar secara mutlak, iya. Sampai kapan? Sampai mentari itu naik, sampai mentari itu terbit. Ini larangan. Dan yang kedua, salat asar seperti sekarang sampai kepada waktu maghrib, itu tidak boleh, karena 2 waktu itu dijadikan waktu ibadah penyembah matahari. Itu dari sebab yang disebutkan di beberapa riwayat. Maka dari sini secara umum lebih baik sholat itu setelah naiknya matahari atau di waktu duha. Maka kita jawab tadi, bagaimana jika dibayar langsung setelah sholat fajar? Kita katakan tidak baik karena keumuman hadis masuk kepada waktu terlarang. Namun jika tetap dikatakan kepada kita, yaitu kan tanpa sebab, kalau tidak ada sebab kemudian kita sholat 2 rakaat, terlaranglah. Tapi kan ini ada sebabnya. Apa? Aku ketinggalan. Apakah ada hadis ke arah itu? Jawabnya ada hadis membahas tentang permasalahan sholat 2 rakaat membayar qadha setelah sholat fajar. Sholat 2 rakaat yang ketinggalan sebelum fajar setelah langsung sholat fajar. Maka telah ada hadis ke arah itu. Dan hadis ini jika sahih, bagus untuk dilaksanakan. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, yang mana lafadznya dari sahabat Qais ibnu Amr, berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'atain. Masih di masjid, Nabi selesai dari salat fajar, maka Nabi melihat kepada seseorang yang salat 2 rakaat setelah salat fajar, maknanya langsung sebelum matahari terbit. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, as-salatu subuh maratain. Apakah kamu salat 2 rakaat 2 kali? Di sini menandakan bahwa seseorang ini melaksanakan langsung setelah salam. Faqala rajul inni lam akun salaitu rak'atain alatain qablahuma. Ya Rasulullah, aku ketinggalan salat 2 rakaat sebelum fajar. Fasalaituhumal ana, dan aku ingin melaksanakan 2 rakaat itu sekarang.
setelah selesai dari sholat fajr. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi diam. Maknanya hadis takrir bahwa Nabi menyetujui orang ini dengan dalih tadi, aku tidak sholat ketinggalan kepadaku sholat 2 rakaat. Ini diriwayat Imam Ahmad dan diriwayat At-Tirmidzi karena dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dengan lafaz, ya Rasulullah, ini lam akun rakaatu rakaatil fajr qala fala idan. Maka di hadis ini disebutkan, wahai Rasulullah, aku ini ketinggalan sholat 2 rakaat sebelum fajar. Oh, kalau begitu kamu berarti tidak sholat subuh 2 rakaat, menandakan takrir bolehnya. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari jalan Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi an jiddihi, dari kakeknya Qais ibnu Amr, seorang sahabi. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa hadis ini laisa bimuttasil. Muhammad ibnu Ibrahim lam yasma min Qais, tidak mendengar dari kakeknya Qais. Maka hadis ini sanadnya dhaif. Indaka ya Hudzaifah, al-qada ba'da salatil fajr mubasharatan yasluhu aula? La. Kenapa tidak? La, lianna min waqti al-manhiyat. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Tidak, karena waktu yang dilarang di hadis Ibnu Abbas. Yang kedua, di sana ada hadis bahwa Nabi membolehkan dengan takririyah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Mahalu dhaif. Man fi sanadin? Muhammad ibnu Qais lam yasma' an jiddihi. Muhammad ibnu Ibrahim lam yasma' an jiddihi. Jidduhu man sahabiyuh? Qais ibnu man? Qais al-Bandunji atau Qais ibnu man? Qais ibnu Amr. Entama katabta sawa. Maka di sini hadisnya dhaif. Kata Imam At-Tirmidzi, mada qala Imam At-Tirmidzi? Haditsun dhaif karena ma fi hakada. Mada qala Imam At-Tirmidzi? Laisa bimuttasil. Sanad ini terputus. Muhammad ibnu Ibrahim lam yasma' min Qais. Intabihu. Maka dari sini barakallahu fikum kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang yang terlambat dari sholat 2 rakaat sebelum fajar, dia dapati di masjid imam sudah sholat, sedang sholat dan sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada pilihan. Pertama, tidak boleh sholat sunnah tersebut setelah diiqamati sholat, meskipun imam baru menyusun shaf, istawu sufufakum, tidak boleh, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 2 sahabat, Ibnu Buhainah dan Abu Hurairah, la salata ba'da iqamatis shalah ilal maktubah. Tidak ada salat setelah dikumandangkan qomat kecuali yang wajib. Maka tidak ada pilihan waktu itu. Kedua, bagaimana kalau langsung setelah salam? Jawabnya tadi tidak baik. Pertama, masuk kepada waktu manhiyat di hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi melarang sholat ba'dal fajr kecuali sampai matahari itu terbit. Yang kedua, telah datang hadis namun dhaif bahwa Nabi membolehkan orang yang sholat ba'dal fajr 2 rakaat, namun hadis ini dari Qais ibnu Amr, di sanadnya ada cucu, yakni Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Qais meriwayatkan dari kakeknya dan dia tidak mendengar dari kakeknya. Maka kalau begitu, kapan yang terbaik sholat 2 rakaat sebelum fajar? Di hadis yang terdahulu dari Abi Hurairah, yang mana datang dari 2 jalan ilah. Yang pertama siapa? Periwayatan Qatadah
dengan an-ana dari Abi Hurairah, dan juga jalan yang kedua di Ibnu Majah dari siapa ilahnya? Abu Hazim an Abi Hurairah, Abu Hazim majhul. Dari dua jalan ini diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang lupa atau tertinggal dari 2 rakaat sebelum fajar, maka dia membayar mengqadhanya setelah matahari terbit. Itu ucapan ucapan Nabi Muhammad, dan datang hadis fi'il juga. Nabi melaksanakan qadha setelah sholat fajar. Maka ini kesimpulan dari waktu. Maka waktunya kapan yang lebih baik? Setelah syuruk baru melaksanakan qobliyah. Dan ini juga sesuai dengan larangan hadis Ibnu Abbas. Maka setelah syuruk tidak ada larangan hadis Ibnu Abbas lagi. Pertanyaan terakhir, kenapa sangat dipermasalahkan sekali 2 rakaat sebelum fajar ini? Sampai kita tadi sangat mementingkan untuk mengqadhanya, dan cara mengqadhanya pun dipermasalahkan. Jangan langsung setelah sholat fajar, tetapi setelah matahari terbit. Dan juga di dalam hadis tadi, jangan ataupun kamu ingin melaksanakan sholat sebelum fajar 4 rakaat, menandakan bahwa 2 rakaat sebelum fajar ini ada suatu gejala yang lebih dari yang lainnya. Jawabnya memang 2 rakaat sebelum fajar mempunyai keutamaan yang besar. Oleh sebab itu please jangan ditinggalkan. Insya Allah mulai dari sekarang tidak ada yang ketinggalan sholat sebelum fajar. Maka mereka yang tidur dan di bangunan setelah adzan yang kedua, maka mulai dari sekarang dibangunkan. Insya Allah kita berta'awun alal birri wa taqwa yang ada di Ma'had Putra dan yang di Ma'had Putri untuk membangunkan saudara dan saudarinya. Apalagi kalian adzan awal jam 4, maka setelah itu dibangunkan dari saudara-saudara yang masih tidur agar melaksanakan sholat malam dan sholat 2 rakaat sebelum fajar. Adapun mereka orang-orang yang dibangunkan adzan awal, kemudian menjelang adzan yang kedua, setelah adzan yang kedua pun nggak bangun kecuali pas imam datang ke masjid iqamati shalah dan imam sudah mengatakan sau baru bangun dari kasurnya, wudu secepat kilat, kemudian lari untuk mendapatkan rakaah karena dia tahu gampanglah imam kan bacanya panjang, nggak akan terlambat. Apa faedahnya thalabul ilm seperti itu? Maka mulai dari sekarang saya memerintahkan kepada anak-anak kita agar bangun sebelum adzan yang kedua. Maka saya perintahkan kepada ibu-ibunya ataupun saudara-saudarinya untuk menyiram bagi mereka yang masih tidur sebelum adzan yang kedua. Kalau tidak dilatih dari kecil, kapan mau terbiasa? Karena apa? Permasalahan ini sekarang dipertanyakan di sini. Apa sih keistimewaannya? Banyak sekali. Yang paling menonjol adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar lebih mulia. Khairun maknanya akhyar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka mana dari hadis ini 2 rakaat salat subuh atau salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya? Dilihat dari segi pahala yang diperoleh, lebih baik daripada usaha yang dia usahakan sehari itu mendapatkan keuntungan dunia dan seisinya. Maka seorang jika bangun dari tidurnya
ketika mendengar adzan fajr, maka segeralah dia sholat 2 rakaat sebelum fajr. Karena dikatakan oleh Nabi keutamaannya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ini adalah keutamaan bagi mereka orang-orang yang bangun sebelum adzan yang kedua. Karena kalau dia bangun setelah adzan yang kedua, kemudian ke WC, BAB, BAK, wudu, kemudian jalan ke masjid, maka mungkin tertinggal sholat fajr ataupun sudah tidak ada waktu lagi untuk sholat 2 rakaat. Maka ketinggalan keutamaan yang besar ini. Maka di sini banyak sekali keutamaannya, di antaranya keutamaannya adalah dikiaskan oleh Allah Jalla wa'ala dan oleh Nabi kita bahwa apa yang diperoleh dari pahala yang besar bagaikan dunia dan seisinya. Dan adapun dari orang-orang awam mengatakan bahwa dari orang-orang yang maha kaya di dunia ini, mereka orang-orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat fajr. Sehingga Bill Gates pun kalah, miliuner Microsoft kalah. Karena setiap hari muslim ini bangun fajr. Dan sebelumnya 2 rakaat, mempunyai dunia wa ma fiha. Walau alam, kiasan seperti ini tidak bisa. Karena yang diinginkan pahala di sisi Allah, bukan harta yang nyata. Namun labas untuk memberikan spirit agar kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum fajar, pahalanya besar. Namun dibandingkan bahwa kita lebih kaya daripada para miliuner, ya tidak bisa. Karena yang diinginkan bukan uang nominal kita di bank yang miliaran dolar, karena sholat ini tidak. Ini di sisi Allah dari segi pahala. Dan ini pun bagi mereka para akhwat yang materialistis, dari ucapan ini, maka jika mereka ingin mendapatkan suami yang kaya raya, jaya raya, ya tinggal dilihat siapa para pemuda yang sholat fajr dan melaksanakan sholat 2 rakaat karena mempunyai dunia wa ma fiha. Maka kita katakan dari segi materi jelas tidak ada. Tapi bisa jadi kelak dia akan menjadi orang yang kaya raya dikarenakan melaksanakan amal soleh. Karena Allah berfirman, "Wa man ya'mal solehan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa dari laki-laki ataupun perempuan melaksanakan amal-amal yang soleh yang banyak, maka Allah akan menghidupkan dia hayatan thayyibatan. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang hasan dari berbagai jalan. Maknanya kehidupan dunia yang melimpah harta dan jabatan dan kekuasaan, jaya raya, karena amal soleh. Maka kita katakan bisa jadi. Namun kalau dikatakan mereka lebih kaya uangnya daripada Bill Gates, daripada mereka para miliuner dunia, maka itu tidak sahih secara harfi. Karena yang diinginkan adalah pahalanya besar di sisi Allah. Alhasil, inilah pembahasan kita tentang permasalahan kapan lebih baik mengqadha dari 2 rakaat yang hilang, dan telah kita rajihkan lebih baik setelah syuruk dengan dalil-dalil yang kami sebutkan tadi dari Abi Hurairah dari 2 jalan. Dan kenapa salat fajar mempunyai keistimewaan sampai dibahas tentang kapan qadanya yang baik? Karena dia mempunyai keutamaan seperti di hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan yang diinginkan adalah pahala yang besar di sisi Allah, bukan nilai nominal. Sehingga orang-orang yang memisalkan siapa orang terkaya, si fulan dari kafir, Bill Gates dan sebagainya, dijawab bukan, tetapi setiap kaum muslimin. Kita katakan itu pahala yang besar di sisi Allah.
Adapun kalau dilihat dari ekonominya, dia tukang jual bakwan atau dia tukang jual kambing, ya kehidupannya tidak melebihi para miliuner. Al-muhim di sisi Allah pahalanya besar. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa